janji Allah, surga Allah yang menjanjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, kita diam, berhenti sejenak, disesuaikan. Kalau tentang keburukan, kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau tentang kebaikan, kita mohon semoga kita termasuk yang mendapat kebaikan tersebut. Disesuaikan. Fa inna ayatil Qur'an katsira. Karena ayat Al-Qur'an itu banyak. Bukan satu macam saja, bukan satu rupa saja, bukan tentang satu hal saja. Katsira, banyak. Wa hiya anwa'un wa aqsamun muta'addidah, berbagai macam. Ada macam-macam. Pokoknya di dalam Al-Qur'an itu komplit, serba ada. Dari mulai hukum sampai nasihat, sampai mau'idhah, kisah dan lain-lain. Bahkan berbagai macam aspek kehidupan dimuat di dalam Al-Qur'an. Ekonominya ada, teknologinya ada, pertaniannya ada, perikanannya ada, astronominya ada, biologinya ada, botaninya ada, politiknya ada, siasah, riasah dan lain-lain. Pokoknya lengkap di dalam Al-Qur'an itu. Makanya disesuaikan. Makanya kalau baca Al-Qur'an juga harus cocok, disesuaikan. Al-Qur'an tidak semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu munasabah cocok dengan berbagai situasi, kondisi, tidak. Wa fiha al-ulumul wasi'ah al-ghazirah allati la ghayata laha wa la nihayata. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu-ilmu yang luas. Ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu yang luas, yang melimpah, allati la ghayata laha wa la nihayata. Tidak ada ujungnya. Tidak ada puncaknya. Tidak ada batasannya. Sejauh mana? Sebanyak apa? Tidak bisa disebutkan. Sampai level berapa keilmuan di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa disebutkan. La ghayata wa la nihayata. Tidak ada puncaknya, tidak ada ujungnya. Saking luasnya. Semakin digali, semakin dipelajari, semakin dipahami, malah semakin didapat begitu luasnya ilmu di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an, ma faratna fil kitab min syai'. Ma faratna fil kitab min syai'. Tak ada sedikit pun yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an. Semuanya dimuat di dalam Al-Qur'an. Sampai urusan head perempuan, urusan ibadah, sholat, kepribadiannya dan lain-lain. Pokoknya nggak ada yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an. Berbagai macam aspek kehidupan. Tinggal kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an itu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Dan Al-Qur'an ini luar biasa, terjadi kiamat selama itulah Al-Qur'an berlaku. Gak ada istilah Al-Qur'an udah gak bisa dipakai menghukumi masa sekarang. Wah ini enggak. Tidak ada batasan Al-Qur'an.
Untuk lebih jelasan ada ininya nantinya, ada bab khusus ya. Wa fil hadis, kemudian Imam Al-Haddad katakan di dalam hadis disebut, artinya dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ayatin dhuhran wa batnan wa haddan wa matla'an. Setiap ayat itu, kata Rasulullah yang katakan, terdapat dhuhran wa batnan, mencakup luar dalam. Ada makna dohir, ada makna batin. Ya, ada bagian dohir, bagian luar, ada bagian dalam. Wahadan juga ada hadnya. Had itu batasannya. Wa matla'an, ada pendahuluannya. Sehingga Al-Quran ini tidak habis-habisnya dikaji oleh para ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Dari generasi ke generasi, setiap generasi ada mufasir. Terus dari Imam Qurtubi, pokoknya banyak, tidak habis-habisnya. Setiap ulama ada, setiap masa ada mufasir yang terkenal lahiran zaman sekarang masih ada yang menafsirkan Al-Quran. Tidak habis-habisnya. Dan setiap mufasirnya beda-beda mentafsirkannya. Ada yang sampai mentafsirkan 60 jilid. Kebayang 60 jilid. Ada bahkan yang sampai ratusan jilid tafsirkan Al-Quran. Satu ayat bisa, Masya Allah. Ini luar biasa Al-Quran. Kita tahunya Al-Quran itu tafsiran Defag ya, terjemah Defag. Nggak apa-apa ya, sesuai kemampuan kita. Wasta'in ala husni tadabur wa tafahum li ma'anil Qur'an bi husni tartib. Lalu umpama ada pertanyaan dari kita, bagaimana supaya kita ini bisa mentadaburi Al-Quran, apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa terbantu dalam mentadaburi Al-Quran. Faktor apa yang bisa membantu kita mentadaburi Al-Quran? Maka kata Imam Al-Haddad, wasta'in, jadikanlah bantuan oleh kamu ala husni tadabur wa tafahum lima'anil Quran, supaya bisa mentadaburi makna Al-Quran, memahami makna Al-Quran dengan baik, bi husni tartil. Faktor pembantunya adalah bihusni tartil, membaca Al-Quran secara tartil yang baik. Jadi membaca Quran dengan tartil itu adalah faktor pembantu supaya kita bisa mentadaburi dan memahami Al-Quran. Ini salah satu faktor yang bisa membantu kita mentadaburi dan memahami Al-Quran. Apa? Tartil. Wa ta'ani fi hali tilawati. Dan ta'ani itu apa? Pelan. Nah, berarti satu tartil, kedua membacanya pelan. Ini dua hal ini bisa membantu kita, menolong kita dalam mentadaburi dan memahami Al-Quran. Wa mujanabatul ajlah wal had wal hadramah, dan menjauhi ajlah. Ajlah itu apa? Tergesa-gesa.
gancang, bahasa Sundanya gancang, buru-buru, apa namanya, cepat, dijauhi cepat. Berarti nggak bisa kalau baca Quran cepat, tadabbur kita terbantu, tafahum kita terbantu, nggak bisa. Supaya kita bisa terbantu dalam tadabbur dan tafahum Al-Quran, ya tartil dan pelan. Faqad warada an-nahyu an dzalik. Warid keterangannya ada larangan di dalam hadis tentang tidak boleh membaca Al-Quran secara cepat, tergesa-gesa. Ada larangannya di dalam hadis. Ane maksudku, kata Imam Al-Haddad, anil hadi wal hadromah. Apa itu al-hadromah? Wa huwa ibaratun anil istijal. Maksudnya yaitu ungkapan tentang istijal. Istijal itu apa? Tergesa-gesa. Artinya kalau baca Quran itu jangan terburu-buru, ngejar target. Sehingga karena ada target yang dikejar, dalam sekian waktu lu harus dapat sekian. Itu ada larangannya, tergesa-gesanya. Ya nggak usah ngejar target, sedapatnya aja. Watarki tartil al-ma'mur bih. Hadramah juga ungkapan tidak membaca Al-Quran secara tartil sebagaimana yang diperintahkan. Berarti tidak membaca Al-Quran tartil itu ada larangannya. Kalau sesuatu yang dilarang itu menunjukkan baik apa tidak baik. Nggak mungkin Rasulullah melarang yang baik. Qala Allah Ta'ala Rasuli, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada beliau, kepada Rasulullah, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, secara tartil. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabah, ketika Ummu Salamah dan para sahabat yang lain menggambarkan, mengilustrasikan cara bacaan Quran Rasulullah, tentang bacaan Quran Rasulullah seperti apa, bagaimana. Nah, beliau, para sahabat, Ummu Salamah dan para sahabat yang lain, wasofu qiraatan murattalatan mufassaratan harfan. Ummu Salamah dan para sahabat menggambarkan cara bacanya Rasulullah, cara baca Qur'annya Rasulullah itu qiraatan murattalatan, bacaan yang tartil. Mufassaratan, harfan, satu huruf per hurufnya jelas. Huruf per hurufnya jelas. Nggak ada bunyi hurufnya itu yang nggak jelas. Misalkan dari mulai alif sampai h-nya, ba-nya itu jelas. Per harafnya itu. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, dan berkata baginda Nabi alaihi salatu wasalam,
yuqalu li qari'il Qur'an iqra warki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti di hari kiamat akan diperintahkan kepada pembaca Al-Quran, kepada kita. Apa itu? Iqra. Coba baca. Silakan baca. Itu akan dikatakan kepada kita, akan diucapkan kepada kita. Iqra. Ayo baca. Silakan baca. Warki, dan naiklah. Meningkatlah. Waratil, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau di dunia membaca Quran tartil. Fa inna manjilatak, karena posisimu, kedudukanmu, inda akhiri ayat yang taqra'uha, itu ada di akhir ayat yang kamu baca. Ada di akhir ayat yang kamu baca. Ini akan diomongkan, diucapkan kepada kita. Ayo silakan baca. Warki dan laikna, meningkatlah. Paham nggak? Baca Quran itu jangan merasa cukup, sudah yang sesuai kemampuan kita. Kita harus ada keinginan untuk meningkatkan. Anak nanti juga di akhirat nanti, warki, ayo meningkat, jangan di situ terus, meningkat. Paham? Jangan cuma dibaca talafuznya aja, dohir tulisannya aja, pahami juga kandungan maknanya, nilai nasihatnya. Kalau itu kisah, ayatnya tentang kisah, menceritakan kisah apa, ambil nasihat di dalamnya, di sana ada pesan apa, kaji, pelajari, setidak-tidaknya itu direnungi. Warki, gitu. Ayo meningkat. Jangan di situ terus gitu. Waratil kama kunta turatilu fid dunya. Dan tartilah sebagaimana kamu membaca Quran di dunia, tartil. Karena kedudukan kamu itu ada di ujung ayat yang kamu baca. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran yang baca Quran tartil, yang membaca Qurannya bukan untuk didengar orang lain, bukan untuk disebut bagus oleh pendengar, tapi untuk diri kita dan menjaga hubungan dengan Allah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata rahimahullah, adadu darjil jannah bi adadi ayyil Qur'an. Hitungan tangga surga itu, anak tangganya surga itu sesuai dengan hitungan ayat Quran. Fatakunu manjilatu man yaqra'ul Qur'an kullu fi a'la darajatil jannah. Maka kedudukan tempatnya orang yang membaca Quran ada di tahapan paling tinggi. Ada anak tangga di tahapan paling tinggi. Ya, luar biasa ya. Qultu, kata Imam Al-Haddad,
komentar dari Imam Al-Haddad secara khusus. Tadi kan beliau mencantumkan pandangan dari Al-Quran tentang membaca Al-Quran tersebut dari hadis. Nah, kata beliau, komentar beliau, wa hadza yakunu li ghairil muhsin fi tilawati. Ini yang disebut tadi nih, bahwa keutamaan pembaca Al-Quran itu akan diposisikan, ditempatkan di surga tertinggi dengan sebagai pembaca yang juga ditadaburi, ditafahumi, adalah bagi pembaca yang muhsin, yang membaca Qur'annya secara muhsin. Muhsin itu apa? Yang bagus, yang benar dalam bacaannya. Al-amil bima yaqra'u minal Qur'an, yang mengamalkan apa yang ia baca di dalam Al-Quran. Itu yang diposisikan di surga paling tinggi, yang mendapat kehormatan khusus di akhirat, keistimewaan khusus spesial di akhirat. Surga yang membaca Quran dengan baik dan mengamalkan apa yang dia baca. Jadi pembaca Al-Qur'annya yang itu yang dimaksud. Yang kelak di akhirat mendapat kedudukan khusus itu. Ya, Imam Al-Haddad menegaskan, dunal qari al-mukhalid al-mughafil, bukan orang yang baca Quran itu yang mencampur adukan Al-Quran dan dalam keadaan lalai, bukan. Bukan yang baca Qurannya karena mengejar target, bukan yang baca Qurannya karena pengen didengar tetangga, bukan membaca Quran yang pengen karena punya nilai, poin, pandangan khusus di mata manusia, bukan. Bukan itu. Dan membaca Qurannya yang campur aduk, bukan, kata Imam Al-Haddad. Kata siapa? Imam Al-Haddad, bukan kata Al-Faqih. Imam Al-Haddad yang ngomong. Bukan yang baca Quran karena kejar apa saja, ya, kejar gelar, kejar reputasi, kejar nomor, ya, bukan. Dalat ala dalika la hadis sahihah al-waridah. Banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan fi iqabil qari tentang hukuman pembaca Al-Qur'an alladila ya'malu bil Qur'an, yang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ada yang disebut di dalam hadis tentang hukuman yang membaca Quran la ya'malu bil Quran, yang tidak mengamalkan Al-Quran. Dia baca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Ada ancamannya, hukumannya disebut di dalam hadis. Wa in kana yaqra'u kama unjila fid dhahir. Wa in kana yaqra'uhu kama unjila fid dhahir. Walaupun yang dia baca itu sesuai sebagaimana yang diturunkan Al-Quran itu dalam dhahirnya, tekstualnya, tulisannya. Walaupun goyah. Kalau walaupun itu bagaimana? Nah, paham ya? Walaupun goyah. Walaupun
ia membaca Al-Quran itu sebagaimana diturunkannya Al-Quran secara dohirnya, dari segi lafadznya, dari segi tulisannya, sama persis. Walaupun, tapi kalau dia tidak menghayatinya, kalau dia tidak mentadaburinya, kalau dia tidak mentafahuminya, kalau dia tidak mengambil nasihat yang tersirat di dalamnya, kalau dia tidak mengamalkannya, maka ada sanksi yang kelak akan dia dapatkan. Paham ya? Wa adadu ayatil Qur'anil Karim aksar min sittati alafi ayat, dan hitungan bilangan ayat Al-Qur'an itu lebih banyak dari 6.000 ayat. Fatakunu adadu darajatil jannah bi asmi dalika ala wafqi ma dzakarahul alimul ladzi naqalna qauluhu qariba. Maka bilangan tahapan surga sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut. Kata siapa? Kata Imam ada. Wa minal mandu ile, dan termasuk wa minal mandu iku saking satengahe kang den sunahaken ilai kedua Al-Quran, dan mau semua yang disunahkan. Perhatikan, termasuk yang disunahkan terhadap Al-Quran. Tahsinus sauti, membaguskan suara bil Quran terhadap bacaan Quran. Perhatikan, apa tadi? Sunnah. Paham ya? Sunnah ya. Jadi bukan wajib. Jadi jangan sampai keliru kita memposisikan kedudukan hukumnya. Termasuk yang disunahkan membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Artinya membaguskan suaranya, bukan suara yang bagus secara tabiiyah. Repot. Kalau dengan suara yang bagus, suara saya jelek. Membaguskan bacaannya. Perhatikan kata-katanya. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan dibaguskan bacaannya itu membantu hadirnya hati ketika baca Al-Quran. Jadi hati kita tuh terbantu hadir. Jadi bisa membantu hati kita hadir dalam membaca Al-Quran. Wa khusyu'ihi, dan membantu hati khusyuk. Wa husni, dan membantu hati ini hazan, sedih. Jadi meresapi apa yang dibaca dalam Al-Quran. Wa ba'is ala husnil istima', dan mendorong pendengarnya bisa mendengarkan dengan baik kalau ada yang mendengar. Nah, sehingga
Kalau ada yang baca Al-Quran dengan bagus bacaannya, kita dengerin. Nah, itu sama kedudukannya. Kita cukup menjadi pendengar. Paham ya? Ada yang baca Quran bagus bacaannya, tapi suaranya itu memanggil hati kita ikut. Nah, cukup kita menjadi pendengar, maka sama nanti kedudukannya, nggak berbeda. Wal isghar ilal Quran, dan juga mendorong, memotivasi kita ini bisa menyimak bacaan Al-Quran. Suara baca Al-Quran dengan suara yang bagus itu bisa mendorong pendengarnya lebih bisa menyimak Al-Quran yang dibaca. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Hassinul Qur'ana bi aswatikum." Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskanlah Al-Qur'an dengan suaramu. Dengan suaramu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Malayang man lam yataqanni bil Qur'an falaysa minna." Orang yang tidak membaca Al-Quran dengan bagus, maka bukan bagian dari kami. Tapi nanti ada kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, bi ma'radisan ala Abi Musa al-Asy'ari, ketika beliau menunjukkan pujian kepada Imam Abi Musa al-Asy'ari. Imam Abi Musa al-Asy'ari ini membaca Al-Quran, terdengar oleh Nabi, enak bacaan Qurannya, bagus suaranya. Maka beliau pun memuji bacaan beliau. Rasulullah memuji bacaan Abi Musa al-Asy'ari. Bagaimana kata beliau? Laqad utiya bismara min majamiri ali Daud. Wah, dia Abi Musa al-Asy'ari dikaruniai suara merdu sebagaimana suara merdunya Daud, Nabi Daud alaihi salam. Walakin yang bagi ayakuna dalika tahsin ala wajhin yaliku bi ta'dimil Qur'an. Nah ini. Tapi cara baca Quran yang baik tersebut itu harus sesuai dengan cara baca yang layak dengan keagungan Al-Quran. Bukan asal ditendang, bukan asal disenandungkan, bukan asal, ada kaidahnya. Wahtiramih, yang sesuai dengan kehormatan Al-Quran. Bihaitsu la yusbihul ghina, yaitu cara baca Quran yang tidak menyerupai lagu-lagu biasa. Wa insadil ashab, dan tidak menyerupai nasid-nasid syair. Bilalhan, yang dibacakan secara lihat, tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, tidak diperhatikan. Jadi asal jangan. Nah, dalam kitab kecil, kitab Tuhfatul Atfal sana itu ada di akhirnya itu cara baca Quran yang haram. Kitab kecil, nggak usah kitab gede.
Ada beberapa cara baca Quran yang haram, yang termasuk munkar. Yang ironisnya ini zaman sekarang justru itu yang melakukan. Justru itu yang berlaku. Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita ya, menjaga kita dari sesuatu yang bisa membuat kita salah memahami. Kama yaf'alu dzalika ba'dul anbiya, dikata Imam Al-Haddad, sebagaimana sebagian orang-orang bodoh melakukan itu. Sebagaimana sebagian orang bodoh melakukan. Kata Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad ngomong, semua bukan kita. Semoga bukan kita yang disebut Imam Al-Haddad ini. Semoga kita ada bimbingan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, mengampuni kesalahan dan ketidaktahuan kita di masa lalu. Wayang bagi antakuna fi hali tilawatik, dan seharusnya ketika kamu membaca Al-Quran ala akmalil ahwal, dalam keadaan sikap yang paling sempurna, dalam keadaan sikap yang paling sempurna. Apa saja? Minat thaharah, sucinya. Artinya punya wudu. Ya. Kalau punya hadas besar, dia udah mandi besar. Wastiqbalul kiblat, dan menghadap kiblat. Wasukunul jawarih, dan diam anggota tubuh. Baca Quran jangan disamain dengan baca Quran. Ada yang lucu baca Quran pakai tangan kiri. Ini pegang mic pakai tangan kiri. Di mana rasa menghormati kalamullah? Tanpa disadari. Biasanya itu yang ngejar target. Dia lupa, demi target lupa penghormatan Al-Quran. Paling tidak 2 tangan. Tangan kanannya dia lebih pentingin pakai pegang pengeras suara. Tangan kiri malah dipakai pegang Al-Quran. Itu menunjukkan tidak sesuai dengan kehormatan Al-Quran. Tidak layak dan tidak pantas Al-Quran diperlakukan seperti itu. Wa qillatil iltifat, jangan larang kelirik. Ketika baca Quran itu tidak banyak larang lirik. Ma'ajamil hammi, tidak larang lirik ma'ajamil hammi, sambil menghimpun konsentrasi. Jadi konsentrasinya dihimpun, dipadu, dipusatkan, fokus ketika baca Quran. Wa tarki tafriqin nadri, jangan pecah konsentrasi, jangan pecah pandangan. Yang bagi, kata-katanya yang bagi. Yang bagi itu mesti, kalau mesti itu harus. Wa antakuna nadiful badan wasiyab, dan hendaknya membaca Al-Quran itu bersih badannya, bersih pakaiannya. Wal makan, bersih tempatnya. Tayyibur raihah, enak aromanya. Nah ini jawaban. Ngapain si Anu baca Quran sampai bakar dupa, bakar bubur? Ini jawabannya. Tayyibur raihah.
Semestinya ketika baca Quran itu dalam keadaan harum. Ruangan yang dibacanya harum. Pakaian yang dipakainya harum. Tidak ada aroma yang tidak enak di tubuhnya. Thayyibur raihah. Pengharumnya bisa ma'iyah, bisa jamidah. Mau dua-duanya lebih cakep. Ma'iyah itu apa? Itir. Itir itu apa? Minyak wangi. Kalau belum paham itu. Yang jamidah yang seperti apa? Yang biasa dibakar. Keluar wanginya itu yang dibakar atau yang biasa kita kenal bubur. Boleh dua-duanya. Lebih bagus. Karena kalau bubur itu dia mengantarkan aromanya itu kemana-mana, ketiup angin. Kalau itir masih kadang ada batasan. Wahada huwal akmal wal afdal. Ini yang paling utama dan paling sempurna cara baca Quran. Walau anna qira'a muhdisun. Lalu bagaimana jika baca Qurannya dalam keadaan tidak punya wudu? Wa ghairu mustaqbilil qiblat. Tidak madhab kiblat. Aw huwa qaimun, atau dia dalam keadaan baca Quran sambil berdiri. Aw sa'irun, atau yang lagi berjalan. Aw muttaji'un, atau sambil rebahan, nyangkerek, berbaring. Boleh enggak? Jajan dari boleh. Cuman gaya afdal. Gaya akmal. Imam Abu Hanifah lagi nunggang kuda, dengar orang baca Quran, tepuk kudanya biar berhenti. Selama hafalan ayat Quran itu dibaca, beliau nggak berani. Ini ada, boleh mau boleh, cuman goer mana? Walau bitilawati fadlun, dalam bacaannya tetap dapat keutamaan. Wasawabun, pahala dapat pahala. Walakin duna sawabi ma yakunu ala karena, tapi tidak sama seperti pahala yang di atas tadi. Dalam keadaan suci badan, suci tempat, suci pakaian, wangi, mustaqbilal kiblat, enggak sama. Min husnil adab wa kamalil hayat, yaitu dengan cara baca Al-Quran sesuai adab, tata caranya yang bagus, tetap tidak bisa disamakan dengan baca Quran yang tidak beradab, tidak menjaga kesucian hadas dan seterusnya. Sumalamu wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu nasihat-nasihat yang ada. Mudah-mudahan kita bisa memetik nasihatnya dan untuk bekal kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia inayah, maghfirah, hidayah, keberkahan kepada kita dan kepada muslimin. Alhamdulillah, sama-sama telah kita ikuti kajian yang menjadi bersama Al-Muharram Yashkurullah yang Masya Allah, kalau tidak 4-5 pertemuan terakhir ya kita membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran ya, tingkatan kemampuan kita dalam belajar apa yang disampaikan oleh guru beda-beda. Tapi Masya Allah ya, fasilitas
untuk menulis istiadat, ya. Fasilitas live streaming tersedia. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru kita, banyak cara. Nah, ini salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita semua mampu menerima apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, sehingga kita bisa menjalankan terutama adab-adab dalam pembacaan Quran. Terus sekalian sebelum doa penutup, ya, kita mohon kepada Allah, kita doakan guru kita, ya syukur sakit, semoga selalu diberikan kesehatan, afiat, dimudahkan segala urusan beliau, diistiqomahkan dalam mimpi kita semua, lebih semoga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana وأننا أصرفنا عليك فأصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة مجير من أوصافه والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجدا منا باقي بسبب منا بالمصطفى رسول الله كل رسول صلى وسلم ربي عليها الحق وآله وصحبه عند الرسول صحبه والحمد لله في المهد والتنهي والحمد لله في الباد والتنهي. اللهم بحق الفاتحة وبركة الفاتحة ومجد الفاتحة وشفاعة الفاتحة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة المشايخ ببركة الوالدين يا فاتح رحمة يا الله يا من عمل ويرحم. اللهم اغفر لنا ولا تدرهم وارحمهم وعافهم واغفر. اللهم ارحم على ديننا ارحم ازواجنا وذرياتنا وارحمهم وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحمنا انت ارحم الراحمين. له سبحانك اللهم وبحمدك السلام وحفظ الله الحمد لله رب العالمين ورحمتنا وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد